saya hanya selalu menulis sesuatu yang saya observasi aja gitu di lingkungan yang terkecil gitu, selain setelah diri saya, ya keluarga, teman-teman terdekat, masyarakat, kelompok segala macam. Dan lama-lama mungkin banyak yang merasa batasnya makin blur gitu antara Peace dan Hindia, terutama secara topik ya, karena Hindia juga akhir-akhir ini banyak kayak muatan sosial politik ya segala macam. Tapi buat saya yang kayak agak susah kayak nulis lagu cinta di saat keadaan lagi kayak gini, buat apa gitu? Bukan buat apa sih, lebih tepatnya yang kayak ganjel aja rasanya kalau nggak ditulis, karena at the end everything is political gitu. For me, for better or worse ya, ngelihat semua gejolak yang terjadi sekarang di jalanan beneran, di internet gitu, di ruangan maya segala macem. Jadi ya kesannya kayak apa namanya, ada feedback loop gitu untuk lagu-lagunya, karena keadaannya memburuk, lagunya jadi mungkin makin resonate buat banyak orang, dan lagunya resonate karena keadaannya memburuk, dan gitu terus. Saya selalu menulis sesuatu yang emang saya rasain aja gitu. Oh, gue lagi merasa uncertain terhadap A, terhadap B, terhadap C. Itu aja nih. Dan ternyata pas keluar yang merasa kayak gitu 11 juta orang, 10 juta orang gitu, 4 juta orang. Jadi saya rasa kayaknya sekarang collectively kita semua sedang merasakan itu gitu. Salam budaya, kita jumpa lagi di Challenge Talks bersama saya Hilmar Farid. Hari ini kita kedatangan seorang musisi, seorang produser yang banyak sekali berkarya, dan karyanya belakangan juga kita lihat beredar di banyak sekali media, menyuarakan kritik sosial politik, tapi juga bicara tentang hal-hal yang sangat penting dalam masyarakat kita sekarang seperti kesehatan mental. Kita perkenalkan Mas Baskara Putra. Terima kasih. Mas, terima kasih udah diundang mampir juga, Pak. Ya, saya langsung aja nih dari karya-karya yang belakangan ini sangat menonjol itu karena hadir di dalam apa sebut pergolakan gitu ya, sekarang ini sedang berlangsung gitu ya, menyuarakan kritik terhadap berbagai soal. Pertanyaannya sederhana gitu. Ini hubungannya organik ya, artinya memang karena Mas Baskara juga terlibat di dalam pergerakan ini, atau teman-teman yang terlibat di dalam pergerakan itu melihat ada resonansi ya dari tema lagu-lagunya yang sesuai dengan apa yang mereka suarakan gitu. Ini hubungannya sebenarnya kayak gimana ya? Kalau dibilang terlibat, saya tanda kutip terlibat sebagai bagian dari masyarakat aja sih, Pak. Maksudnya menurut saya pribadi ya, seperti kebanyakan orang aja gitu. Maksudnya melihat keadaan, kesel gitu tentunya, sedih, kesel, ingin ada perubahan yang signifikan. Dan akhirnya sebagai seorang penulis lagu, itu perasaan tersebut tertuang dalam sebuah lagu gitu. Mungkin dari eranya Fish atau Hindia, Lomba Sihir belum punya pendengar sebanyak ini, ya banyak porsinya lagu-lagu kami, terutama Fish, karena waktu itu baru ada Fish itu dari bertahun-tahun lalu, ya udah kayak gini gitu, isinya tuh kebanyakan kayak komentar sosial, komentar politik lah segala macam. Jadi nggak pernah ada yang punya pretense yang lain gitu di saat kayak kami berusaha menciptakan karya-karya tersebut. Mungkin kebetulan akhir-akhir ini lebih tersorot aja karena keadaannya yang berubah gitu, for better or worse ya. Ngelihat semua gejolak yang terjadi sekarang di jalanan beneran, di internet gitu, di ruangan maya segala macam. Jadi ya kesannya kayak apa namanya, ada feedback loop gitu untuk lagu-lagunya, karena keadaannya memburuk, lagunya jadi mungkin makin resonate buat banyak orang, dan lagunya resonate karena keadaannya memburuk, dan gitu terus gitu. Di dalam mill yang sama gitu ya. Cuma awal mulanya dengan Fish atau Hindia tuh pasti karena musik kan, karena pengen main musik gitu. Tapi kemudian berhadapan dengan kenyataan yang tidak menyenangkan gitu ya, akhirnya masuk juga di dalam lagu. Nah, project ini sebenarnya kalau boleh cerita gitu, latar belakang mulainya gimana sih? Tahun berapa tuh ininya? Fish tuh di 2013 akhir menuju 2014 awal kalau nggak salah. Kami itu dulu band kampus, satu kumpulan di FISIP UI. Kami semua satu fakultas. Setelah beberapa tahun akhirnya menciptakan album pertama di 2017. Sampai hari ini gitu. Berarti per hari ini udah jalan 12 tahun, kurang lebih 11 tahun, 12 tahun. Masih dengan formasi yang sama nih? Atau ada satu member kami, original member kami ada yang keluar.
Lalu di 2019 awal, 2018 akhir itu mulai ada Hindia. Di 2020 saat pandemi, backing bandnya Hindia karena nggak tahu mau ngapain gitu, dan kami menciptakan bubble sendiri, takut bertemu dengan orang tua yang mungkin sudah berumur segala macam, dan kami tahu sampai beberapa waktu ke depan nggak mungkin ada panggung gitu karena the whole world is on lockdown kan waktu itu. Akhirnya sewa tempat tinggal bersama yang ada studionya, bikin album, dan ternyata habis itu ada offernya gitu, dan nggak sengaja menciptakan keluarga yang baru ini namanya Lomba Sihir. Jadi sekarang jalan 3 proyek bersamaan nih. Bersamaan. Itu secara schedule gimana ngaturnya itu? Yang hebat manajemennya udah pasti. Karena saya pun sendiri kayak ngebuka schedule kayak lihat warna Power Rangers gitu. Aduh, bingung juga ya gimana gitu. Yang hebat manajemennya sama tim yang ngatur jadwal segala macem. Walaupun saya di Lomba Sihir tidak setiap saat bisa hadir ya karena tabrakan jadwal dengan Fis dan Hindia, dan 2 proyek yang ini kalau nggak ada saya nggak jalan gitu. Sedangkan di Lomba Sihir ini vokalisnya ada 2 yang lain kawan, sehingga bisa baik saya juga, sehingga masih bisa berjalan. Tapi untuk penulisan lagu, lirik dan segala macamnya saya masih ikut andil gitu untuk ketiganya di ketiga proyek tersebut. Apa yang paling menjadi sumber keresahan gitu ya? Artinya ketika nulis kan ya tentu sumber inspirasi banyak aja ya, tapi tema yang kemudian dirasakan ini urgent nih untuk diomongin, diceritain gitu ya. Dulu tuh semacam ada pembatas yang sangat jelas, terutama antara Fis dan Hindia gitu, karena Lomba Sihir muncul terakhir kan. Untuk kebanyakan audiens saya, Hindia itu ya menceritakan masalah pribadi, masalah personal, dan Fis itu berbicara masalah sosial politik. Cuman untuk saya pribadi selalu ya melihatnya, ya saya hanya selalu menulis sesuatu yang saya observasi aja gitu di lingkungan yang terkecil gitu, selain setelah diri saya ya keluarga, teman-teman terdekat, masyarakat, kelompok segala macam. Dan lama-lama mungkin banyak yang merasa batasnya makin blur gitu antara Fis dan Hindia, terutama secara topik ya, karena Hindia juga akhir-akhir ini banyak kayak muatan sosial politik ya segala macam. Tapi buat saya yang kayak agak susah kayak nulis lagu cinta di saat keadaan lagi kayak gini, buat apa gitu. Bukan buat apa sih, lebih tepatnya yang kayak ganjel aja rasanya kalau nggak ditulis, karena at the end everything is political gitu for me. Secara sadar maupun tidak, kadang-kadang saya menciptakan sebuah lagu yang sangat personal pun pasti ada aspek sosial ya di situ gitu. Dan kali ini lagi-lagi seperti yang saya bilang barusan, lebih terlihat saja karena keadaannya jadi seperti ini gitu, dan akhirnya elemen tersebut jadi makin kuat di lagu-lagu tersebut ya organik aja gitu, karena keadaan, karena apa yang saya lihat, dan semua gejolak di ruang keluarga, publik, personal segala macam ya semuanya terdampak oleh semua ya gejolak sosial politik yang terjadi belakangan ini aja sih. Dan ya nggak tahu, tapi menurut saya justru itu yang kayaknya membuat dia lebih komunikatif ya, karena karena kan kalau misalnya kita cuma bicara tentang struktur kekuasaan segala macam yang besar-besar kayak begitu kan, orang juga kayak terus kemudian apa sih sebenarnya relasinya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kan saya nangkap juga bicara tentang kesehatan mental, apa sih dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya sekarang itu dalam proses kreatifnya kolektif, kolegial gitu, jadi semua orang bisa kontribusi dalam prosesnya, atau ada yang punya pembagian kerja tanggung jawab tuh? Tentu kolektif untuk dari ketiga format tersebut, untuk Fis dan Lomba Sihir, karena dua-duanya formatnya band gitu ya. Jadi kami nggak ingin menceritakan sesuatu yang nggak semua membernya itu nyaman, karena di saat ini udah rilis, dia selamanya kan ada di publik, itu jadi track record gitu, jejak digital juga di internet segala macam, di diskografi. Jadi tentu apapun topik yang mau diangkat, mau dikritik, mau dibicarakan, dikomentari, itu semua kesepakatan bersama gitu. Kalau di Hindia karena proyeknya bersifat solo, jadi ya kayak saya menulis bisa apapun yang ingin saya tuliskan gitu, bisa agak lebih leluasa di situ. Nah, pertanyaan saya muncul gitu karena ini terkait dengan isu yang kayak hak cipta dan segala macam gitu ya, karena
ketika menyusun metadata, kita kan mesti jelas tuh itu siapa bertanggung jawab atas apa. Dan kadang-kadang menurut saya gitu ya, format ini nggak selalu friendly kan, nggak bersahabat ya dengan cara kita kerja yang sebenarnya nggak kemudian secara clear membagi ABCD. Nah, belakangan kita tahu nih ada banyak diskusi ramai ya tentang hak cipta dan seterusnya gitu. Nah, nggak tahu, kesan saya juga ada isu generasi ya. Kayaknya generasi yang lebih senior tuh peduli banget kan soal siapa pemilik apa dan seterusnya. Sementara kalau teman-teman karena kerja kolektif itu udah menjadi kayak semacam apa namanya kebiasaan gitu ya, punya cara mendekati ini juga agak berbeda. Ini kesan ya. Ada komentar nggak soal itu? Kalau saya sih merasa, saya melihatnya kami pun yang lebih muda gitu ya, quote unquote juga peduli gitu dengan apa namanya hak-hak finansial maupun ya semua hak terkait yang lain yang berhubungan dengan sebuah karya gitu, sebuah lagu. Cuman saya merasa pembeda paling jelasnya gitu. Sekarang ini kayaknya hampir pasti seorang penyanyi itu juga menciptakan lagunya sendiri, setidaknya di lingkungan saya gitu. Sedangkan saya melihat trennya mungkin karena dinamika kuasanya zaman dulu gitu ya, antara label dan penyanyi dan pencipta lagu. Ya penyanyi ini dikasih lagu sama pencipta lagu melalui labelnya, yang mungkin saja di kemudian hari bisa menciptakan masalah-masalah yang tidak diinginkan gitu. Seperti yang mungkin kita banyak lihat sekarang gitu ya. Saya pribadi sih merasa kami yang di lingkungan muda ini tidak terlalu terdampak gitu sebenarnya dengan apa namanya polemik kayak ini lagu nyiptain gue, lu nggak boleh bawain ini segala macam. Tapi kami mengerti bahwa tanda kutip mungkin masalah tersebut itu kan muncul dari kekecewaan kan terhadap bagaimana kayak ya yang seharusnya menaungi dan menjaga hak-hak finansialnya para penulis lagu ini tuh tidak menjalankan tugasnya dengan ideal lah, gitu, dengan baik lah. Dan kalau ngomongin itu, buat saya pribadi itu rahasia umum gitu sekarang. Kayak semua musisi yang muda, yang tua, yang tergabung ke LMKN atau LMK, yang tidak tergabung, semuanya tahu kalau pelaksanaannya belum ideal gitu. Jadi buat saya sebenarnya perjuangannya itu harusnya tuh vertikal gitu, yang kayak ke atas. Kayak ya gimana gitu, maksudnya kayak ya ini negara harus hadir di sini, maksudnya harus membantu menjelaskan kenapa bisa lah ada pasal A sama pasal B yang bertentangan gitu bunyinya, padahal itu dalam satu kesatuan yang sama, ngurusin hak cipta lagu segala macem. Terus pelaksanaannya gimana, udah transparan apa belum gitu, kayak angkanya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Hal-hal kayak gitu yang buat saya sebenarnya tuh jadi sumber masalahnya kenapa bisa ada konflik-konflik seperti sekarang. Dan buat saya pribadi harusnya perjuangannya itu vertikal gitu, bukan justru sesama musisi, lingkungan musisi. Tapi tadi saya mau balik, berarti kan kalau dibandingkan tadi, walaupun mungkin bukan isu antar generasi gitu, tapi sekarang ini nyata kan gitu, kayaknya ada mode of production juga yang agak berbeda gitu ya. Artinya demokratisasi dalam pengertian akses pada alat juga nggak seperti dulu harus dengan studio dan segala macam perlu modal. Sekarang sepertinya berbasis rumah bisa melakukan sesuatu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, yang tentu juga membuat menurut saya keragaman di dalam ekspresi musik kita juga semakin luas gitu ya. Nah, tantangannya kemudian dari keragaman yang begitu hebat gitu ya, nggak semuanya kemudian bisa masuk di dalam market yang terbatas itu gitu. Pengalaman selama ini menyiasati problem ini seperti apa? Saya selalu percaya saya bisa ada di sini itu besar sekali faktor privilege gitu ya. Karena sesimpel saya bisa menggeluti musik dari mungkin umur kuliah atau akhir SMA tanpa harus tanda kutip misalnya bantuin orang tua saya jualan di warung segala macam, itu udah privilege tersendiri gitu. Karena pasti banyak banget anak muda di umur segitu di luar sana yang pengen sebenarnya ngambil gitar atau nyisihin uang jajan ke studio tapi nggak ada waktunya gitu. Karena keadaannya, circumstances keluarganya dia bisa bisa melakukan itu aja hampir nggak mungkin
Lalu ada juga privilege pendidikan gitu. Saya bisa mendapatkan akses ke internet, mendapatkan referensi yang baik dalam bermusik, main musik, menciptakan lagu. Itu juga sebuah privilege lagi, privilege pendidikan juga, lingkungannya di mana, teman-temannya siapa gitu. Jadi buat saya pribadi sebenarnya harus diakuin mau nggak mau gitu, bahwa 50% 60% pertandingannya itu udah menangnya tuh dimenanginnya itu dari lahir Pak sebenarnya. Itu bukannya mau ngediscourage yang lagi nonton gitu atau yang lagi denger, cuman itu harus rootnya gitu. Dan buat saya kayaknya nggak semua orang cukup nyaman untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita itu punya privilege yang kita nggak sadar. Dan privilege itu tuh nggak harus selalu kayak orang tuanya tuh orang kaya banget atau orang tuanya tuh punya jabatan segala macam, enggak. Bisa sekolah swasta aja tuh di lingkungan yang kayak seirama gitu, pola pikir segala macam, itu juga privilege. Akses ke internet itu privilege. Walaupun ada dan selalu ada, sampai hari ini saya juga melihat kawan-kawan saya yang datang dari lingkungan yang jauh lebih minim aksesnya gitu dibandingin saya dan berhasil juga. Cuman saya selalu harus bilang gitu dan mengakui bahwa selalu ada faktor luck sama faktor privilege dalam berkarir di kesenian gitu. Saya pernah baca semacam perumpamaan lah gitu, orang bilang di internet, kakeknya belajar STEM biar bapaknya bisa belajar sosial politik, bapaknya belajar sosial politik biar cucunya bisa masuk kesenian. Dan buat saya itu ada benernya banget gitu sebenarnya hal-hal seperti itu. Cuman di luar itu kalau bisa spesifik mungkin apa yang bisa saya omongin kayak gimana caranya gitu break the market segala macam. Saya merasa kadang-kadang banyak sekali, bahkan mungkin termasuk saya ya di momen tersebut, terlalu lama membuang waktu dan bergumul di kesenian itu tuh dibentuk dan bagannya gitu, yang kayak teknisnya gimana. Kalau ditanya kayak lu main musik yang kayak gimana, oh gue main musik rock yang seperti ini, pop yang seperti apa gitu. Sedangkan mungkin kalau saya bisa bilang gitu, kesenian tuh pada akhirnya dirasa gitu, bukan di quantify, nggak bisa dikuantifikasi. Ujung-ujungnya itu semua jadi sesuatu yang nggak bisa di-grab sama audiens. Mereka cuma perlu tahu apa yang mereka rasain. Dan saya ngerasa dan sering kali melihat banyak banget yang fokusnya tuh di teknis gitu. Karena kalau kita mau lomba jago-jagoan main drum, main gitar, jago-jagoan nyanyi, selamanya akan ada yang lebih jago, lebih muda dan lebih cantik atau lebih ganteng dari lu, dan lu akan tergantikan di industri gitu. Jadi harus ada fokus yang berbeda di luar format atau bagan yang sangat teknis, setidaknya menurut saya pribadi ya. Karena sebenarnya saya pribadi juga heran gitu, apalagi di tahun-tahun pertama saya tanda kutip musiknya mulai diterima publik, nyanyi juga jelek waktu itu kayak nyanyi juga belum benar, jelek segala macam, tapi bisa diterima itu karena apa? Ya mungkin ada something yang rasanya tuh udah di level ya ini cuma dirasa aja gitu, udah bukan sesuatu yang bisa dikuantifikasi lagi kayak oh dia falesnya berapa kali dalam sekali nyanyi, chordnya terlalu sedikit untuk bisa dibilang lagu yang seperti apa. Cuman ternyata ngaruh gitu, ujung-ujungnya kayak di saat secara topik yang dibicarakan itu unik, dia akan ya cut through the noise aja pada akhirnya. Dan itu sebetulnya kan kalau kita lihat ya, justru kekuatan artis seni ya, justru ketika dia bisa ada resonansinya bukan karena keindahan semata gitu ya, tapi karena ada yang memang nyambung gitu. Nah ini pertanyaan berikut sebetulnya gitu, soal tadi ya komentar sosial politik dan segala macam ini kan ya kalau saya sih melihatnya teman-teman kan organik gitu ya, artinya bukan karena kepengen politis gitu, bukan karena kepengen aktif dan segala macam ya sebagai tadi ya warga negara menyuarakan sesuatu yang dianggap meresahkan dan seterusnya. Boleh tanya nggak pemicunya apa pertama kali gitu? Sebenarnya bahkan dari lagu kedua, enggak, itu lagu pertama, bahkan lagu pertama yang Fis rekam itu topiknya itu sosial politis juga. Waktu itu bahkan belum masuk digital streaming platform, cuman ditaruh di SoundCloud dan ya udah nyebar aja ke teman-teman, ngelihat yang naik pendengar itu naik 20, naik 30 itu senang kayak akhirnya ada yang denger gitu ya. Rekaman yang isinya tuh duit patungan seadanya ini. Cuman dari lagu pertamanya Fis aja itu kontennya itu muatannya sosial politik. Akhirnya dirilis ulang bertahun-tahun kemudian, masuk album kami yang tahun 2022 kalau nggak salah. Setelah bertahun-tahun kami merasa
terutama saya gitu sebagai yang menulis lagunya, walaupun ya ujung-ujungnya kan ini rembukan bareng ya. Yeah. Itu satu-satunya hal yang bisa saya tulis karena di momen itu lingkungannya Visip UI, tongkrongannya segala macem, ngedengerin senior-senior atau alumni yang balik lagi ke kampus buat ngobrolin segala macam hal. Ya topiknya itu terus Pak gitu, dan kayak saya merasa saya pengen sebenarnya bisa nulis lagu cinta di momen itu, tapi nggak tahu gimana caranya gitu, karena tiap hari di kelas ngomongin itu, di tongkrongan ngomongin itu, makan siang ngomongin itu, akhirnya pengennya nulisnya kayak gitu dan umur juga waktu itu kayak apa namanya masih ada semangat anak mudanya banget. Oh, kami ingin melawan gitu, kayak ada kemarahan itu yang akhirnya jadi lagu gitu. Jadi maksudnya ada peristiwa tertentu gitu, atau karena kalau peristiwa yang sangat spesifik tuh di mini album yang pertama, Beberapa Orang Memaafkan, itu pertama kali Vis meledak juga ya, secara nasional kayaknya. Itu ada Peradaban, Berita Kehilangan, Kami Belum Tentu, lagu-lagu yang ya lumayan lagu-lagu terbesar Vis lah sampai hari ini. Itu triggernya tuh Bom Surabaya waktu itu. Bom Surabaya. Kami selalu ada meeting tiap minggu di momen itu, kalau nggak salah lagi bulan puasa ya, kalau nggak salah di 2018 itu kejadian, dan seperti kebanyakan orang normal lainnya ya kami marah gitu baca beritanya. Sebenarnya lagi nggak ada rencana merilis apapun, cuman muncul gitu kayak semacam ide kayak jadi pengen nulis deh, jadi pengen bikin lagu gitu. Kayak entah ngomongin ini secara direct maupun tidak, tapi melihat apa yang terjadi itu tuh jadi ada keinginannya untuk menulis itu. Dan pribadi saya sebagai orang Katolik gitu ya, maksudnya melihat itu terjadinya di mana segala macam. Akhirnya sepakat satu band ini, saya mulai nulis demonya. Rencananya itu cuma 1 atau 2 lagu, tiba-tiba keluarnya 5 lagu, dan ya udah dilanjutin. Akhirnya jadi mini album tersebut. Dan itu juga kayaknya mini album tersebut kan lebih terkenal dibandingin album pertamanya ya. Dan sepertinya itu juga yang sampai hari ini lumayan melekat ke citranya Vis gitu sebagai band sosial politik itu, karena pertama kali meledak di nasional juga dengan lagu-lagu tersebut. Dan kalau lihat ya tema-tema yang kemudian diambil ya tentu kita bisa menduga ya ada reaksi gitu ya dari otoritas atau dari lingkungan, tapi selama ini dirasakan gitu ya di dalam proses berkarya itu hambatan atau apa namanya gangguan semacam itu terasa nggak sih gitu, sensor atau apa ya? Ada apa namanya diganggu, disentil gitu ada, dan banyak yang saya nggak bisa ceritain on cam juga gitu, karena kayaknya mungkin levelnya udah tanda kutip bukan menuduh ya, apa ya bahasanya. Cuman saya lumayan yakin gitu, ini mah dari sini, ini mah dari mana gitu. Cuman ya karena ya nggak ada bukti yang bisa kami pegang ya, itu nggak pernah akan bisa kami ceritakan on cam gitu. Cuman ada banget Pak, maksudnya kayak dari terutama dari semenjak aktif lah ya, dan didengar secara nasional dari 2018 sampai 2000 ya dari 2025 gitu sekarang. Itu ada email masuk lah segala macam, kayak kok kayak ada yang nungguin ya di luar studio gitu-gitu. Itu berkali-kali gitu over the years sampai hari ini, sampai ribut-ribut yang kemarin ya beberapa minggu lalu ada terus. Cuman sejauh ini sih puji Tuhan belum ada yang levelnya tuh signifikan sampai kayak benar-benar mengganggu. Gue nggak berani lagi, ini udah keamanan keluarga gitu, dan semoga aman terus gitu sampai tentu aja ya. Tapi maksud saya kalau misalnya seperti ini kan berarti tentu bukan satu-satunya yang mengalami itu kan, kayaknya semua orang yang menyuarakan, dan jumlahnya kan boleh dibilang kesan saya semakin banyak ya orang yang kemudian bersikap ya terhadap situasi sekarang, terus kemudian juga menyatakan ya sikapnya itu. Dari pengalaman selama ini ya berinteraksi dengan teman-teman tuh ada nggak sih dampaknya gitu yang kemudian buat orang jadi discouraged gitu ya, jadi aduh gua nggak deh gitu kalau ngelangkah terlalu jauh gitu ya, terus kemudian membatasi apa ya ekspresinya. Kalau di musik sih, kalau spesifik yang berhubungan dengan pengkaryaan atau keseniannya, sejauh ini belum ada yang levelnya discourage kami atau setidaknya saya gitu untuk stop mau ngelakuin ini. Kadang-kadang kami juga heran karena ada beberapa teman-teman kami yang mungkin kadarnya nggak separah, bukan parah ya, saya nggak bisa bilang ini parah gitu karena ini kebenaran kalau buat saya pribadi gitu.
Cuman mungkin kadar ledakannya itu tidak sebesar apa yang let's say Fis lakukan, tapi kena gitu, tapi kena masalah sama beberapa pihak. Saya juga kadang-kadang heran kayak, oh kami kok nggak kena ya gitu, maksudnya yang kayak ada apa namanya, ada keheranan tersebut gitu in a good way. Kebanyakan tuh yang ngebikin ada semacam apa namanya sense of discouragement di lingkungan kami itu yang berhubungan dengan ya kritik tentunya, tapi justru yang tidak berhubungan dengan kesenian secara langsung gitu. Ngelihat kayak orang-orang yang kami kenal sendiri tiba-tiba kayak didoxing lah di publik gitu, diretas, atau kayak bahkan kadang-kadang sampai ketahan gitu 1-2 malam tuh ada gitu, dan gak cuma 1-2 orang. Kadang-kadang bagian-bagian itunya yang lebih menyeramkan dibanding keseniannya gitu. Dan buat saya pribadi kadang-kadang jika membicarakan hal-hal seperti ini kan mereka berdua berjalan beriringan kan. Maksudnya yang kayak saya nggak mungkin dan kawan-kawan gitu menciptakan lagu seperti ini tapi tidak apa ya bahasanya, berusaha apatis lah dengan sesuatu yang emang kayak bentuknya tuh pergerakannya tuh sangat organik dan ada di jalan gitu. Pasti apa yang bisa kami bantu kami akan berusaha bantu, terutama kalau sejalan dengan apa yang ada di nurani kami. Nah cuman yang bagian keduanya itu tuh buat saya pribadi jauh lebih menyeramkan dan selalu ada resiko yang sangat nyata gitu dibandingin di keseniannya, karena ya yang kena itu orang-orang yang kami kenal personal dan nggak cuma satu itu berkali-kali. Kalau di kesenian kayak misalnya kena sesuatu yang separah kawan-kawan Sukatani kemarin sih belum pernah gitu, dan semoga tidak ada lagi, nggak cuma buat kami ya tapi buat semuanya gitu censorship seperti itu. Nah itu kalau kita bicara dengan sensor yang dilakukan oleh katakanlah aparatur yang memegang ini kekerasan ya, tapi yang juga nampak kan adalah pembatasan yang dilakukan justru oleh produser, sponsor gitu ya, promotor gitu. Jadi sensor yang kemudian karena situasinya menerapkan apa yang orang sebut sensor diri ya. Jadi kemudian berusaha adjusting sedemikian rupa yang pada akhirnya mempengaruhi karya juga akan bisa gitu. Itu apa pengalaman selama ini? Puji Tuhan lingkungan kami kebanyakan semua sepemikiran gitu. Jadi di saat kayak saya ingin melakukan sesuatu, tim saya juga setuju dan suportif, eksternal timnya juga setuju dan suportif, dan akhirnya itu bisa terlaksana. Tapi dalam apa namanya proximity yang cukup dekat gitu di tim sebelah, di lingkungan-lingkungan terdekat yang lain, hal-hal tersebut itu sering terjadi gitu. Pas peringatan darurat kemarin yang warna biru itu, saya dan kawan-kawan itu tuh nggak sekali 2 kali dalam sehari itu dapat kabar si A disuruh take down visualnya oleh promotor apa, si B disuruh take down visualnya oleh apa, si C tiba-tiba kayak timnya ada yang diminta pertanggungjawaban gitu, ditarik sama aparat, dan itu terus gitu berjalan. Apa namanya, dan itu kan menurut saya pribadi benar kayak tadi dibilang gitu, kemungkinan besar itu terjadi dengan melalui proses apa ya sebutannya bahasa Indonesia, swasensor, kayak sensor diri gitu. Oh gue nggak mau kena masalah dan gue nggak mau band ini atau musisi ini naikin visual tersebut, jadi gue suruh dia turunin gitu. Dan itu kejadiannya tuh nggak cuman apa namanya sekali 2 kali gitu. Ada beberapa yang masuk ke internet dan orang tahu, tapi kebanyakan nggak masuk gitu. Mungkin karena ya berbagai macam pihak berusaha untuk tidak escalate itu jadi konflik lain yang mungkin menggeser fokusnya gitu dari apa yang dibicarakan. Cuman sih kalau saya pribadi nggak pernah sejauh ini, setidaknya nggak pernah mengalami itu secara langsung, karena kami juga berusaha mempelajari medannya gitu loh. Kayak oke, sponsornya siapa, promotornya siapa, apa yang bisa gue bawa di visual yang menggunakan atau tanda kutip mungkin berisi pesan yang sama, tapi mereka nggak akan punya basis untuk mengkritik atau minta itu di take down gitu. Dan itu selalu kami berusaha pelajari tiap kali kami ingin melakukan sesuatu gitu. Berusaha melakukan apapun itu dalam batas di mana yang kayak, oh ini kalau misalnya sampai di apa namanya di cut atau disensor, ini udah di level nggak masuk akal gitu dari sisi yang melakukan hal tersebut. Jadi ya nggak pernah kena itu. Nggak pernah ngalamin.
Nah, kadang-kadang juga saya lihat ya reaksi dari orang kayak itu ya, sponsor dan segala macam tuh kadang-kadang juga berlebihan dalam pengertian gini. Yang dikritik aja biasa aja sebenarnya gitu ya. Tapi dianya aja kayaknya harus menunjukkan gitu ya bahwa ini jangan sampai terjadi on my watch gitu ya. Tuh kadang terjadi yang kayak begitu. Tapi itu yang sering terjadi kan. Kadang-kadang biasanya mungkin yang dikritik aja atau yang jadi targetnya itu biasa aja. Cuman ada lah gitu kayak apa namanya tangan kedua, ketiga, keempatnya yang akhirnya inisiatif melakukan sesuatu yang malah nggak sengaja jadi kasus gitu ujung-ujungnya. Berbalik menjadi negatif malah. Berbalik menjadi negatif dan itu juga di musik beberapa kali kejadian gitu yang berhubungan juga dengan kritik dalam bentuk lagu maupun visual panggung atau aksi di dalam panggung gitu. Dan ya itu nggak sekali dua kali juga pak kayak gitu. Lagi-lagi mungkin karena inisiatif sebenarnya malah jadi gede wah kemana-mana. Kerajinan ya maksudnya dia pengen nunjukin barangkali ya. Mungkin nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kalau saya juga nangkep kan ada perbedaan cukup besar hubungan band dengan fans gitu sekarang ya dibandingkan dulu gitu. Kalau sekarang kan boleh dibilang ada keintiman ya karena media, karena juga kedekatan pribadi ya, teman-teman yang kemudian bawa teman yang kemudian akhirnya membentuk satu komunitas. Dulu kan lebih impersonal rasanya ya. Ya, ada musisi di sana, band main, kita nonton, beli tiket, pulang, dah. Kalau pun ada urusan dengan fans melalui media, majalah dan seterusnya gitu. Kalau sekarang kan sangat-sangat dekat gitu. Gak tahu ini pertanyaan sebetulnya gitu. Apakah ini juga kemudian berpengaruh terhadap isu kebebasan ekspresi itu gitu? Karena kalau bicara tentang apa yang bisa disuarakan sekarang dari pesan, cara menyampaikan pesannya dan seterusnya ini boleh dibilang jauh banget loh dibandingkan 20 tahun yang lalu ya. Apalagi di zaman Orde Baru ya udahlah jangan disebut gitu ya. Tapi kayaknya ini juga bukan semata-mata karena senimannya juga punya visi dan segala macam, tapi sepertinya peran dari fans pendukung ya yang kemudian membentuk komunitasnya juga cukup besar ya. Ada nggak pengalaman dalam hubungannya dengan kebebasan ekspresi di mana fans ini punya perannya? Saya sih percaya seseorang dengan energi tertentu akan menarik orang-orang dengan energi yang sama ya gitu. Jadi saya belum merasa ada tanda kutip mungkin masalah atau sesuatu tantangan yang signifikan yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi atau pandangan sosial politik antara saya dengan mungkin pendengar saya gitu dengan fans saya yang jumlahnya bertambah terus ini gitu dalam keadaan sekarang dibanding 2 tahun lalu 3 tahun lalu. Walaupun yang gak sepakat dan gak setuju dengan pandangan politik atau sosial saya banyak juga gitu dan pendengar saya juga ya suka marah di komen, suka marah di DM gitu. Cuman dan again saya merasa saya gak pernah impose my personal views on things gitu dalam dalam berkarya kayak it is what it is gitu. Gak mungkin pandangan saya dalam hal apapun gak bocor ke karya saya karena ya tentu aja ya. Dasarnya dari situ kan. Dan saya bukan musisi yang exclusively menulis lagu cinta aja gitu yang sangat apolitical dan bahkan menurut saya aja lagu cinta aja politis ya gitu. Kadang-kadang cuman lagunya as a song gak sadar kalau dia politis. So far sih nggak pernah ada masalah yang signifikan gitu. Kadang-kadang lucunya malah dalam konteks misalnya antara Fish dengan fanbase-nya Fish gitu, yang namanya kelelawar ini. Banyak sekali inisiatif yang mereka lakukan yang berhubungan juga dengan apa yang sedang disuarakan oleh publik itu terjadi secara organik gitu. Bukan kayak dari Fish-nya yang minta lu turun ke jalan dong atau apa segala macam gitu. Tapi ya mungkin lagi-lagi karena dia menarik orang-orang dengan energi yang sama, dengan pandangan sosial politik yang sama melalui lagu-lagunya, itu terjadi secara organik dan mereka melakukan itu gitu. Jadi nggak pernah ada masalah yang gesekan atau apa gitu ya, yang signifikan. Mungkin di kepala saya kebayang mungkin itu justru bisa terjadi, nggak tahu ya gitu. Ini analisa gembel saya aja gitu. Mungkin itu justru bisa terjadi di seniman atau public figure / entertainer atau penyanyi atau apapun itu yang memang deliberately memisahkan pandangan sosial politiknya dia dengan karyanya dia gitu. Karena akhirnya audiensnya jadi nggak pernah tahu stance lu di mana gitu dalam menyikapi satu hal
uh, bagaimana lu menanggapi apa namanya A, menanggapi B, menanggapi C gitu. Jadi suatu saat pas tiba-tiba dia melakukan sesuatu suka meledak gitu loh. Kayak dari fanbase dan saya ngeliat itu kadang-kadang nggak cuma sekali dua kali kejadian. Terutama 1,5 tahun ke belakang ini kan gunjang-ganjing sosial politika banyak ya gitu. Dan saya ngeliat banyak banget gitu, entah di TikTok, entah di Instagram, entah di X atau Twitter, tanda kutip fans yang merasa dikhianati oleh personal / political social views idolnya dia gitu. Dan saya ngerasa itu nggak terjadi nggak cuman di Indonesia aja gitu, justru lebih parah di luar yang emang kayak fanbase-nya itu global segala macam. Ya kita semua melihat kayak masalah genosida sekarang itu kan banyak banget yang disillusion akhirnya sama idol ya kan, yang kayak kok dia ngepost brand ini, kok dia main ini sama apa, kok dia endorse apa gitu. Dan itu menurut saya justru menjadi lebih kompleks gitu di saat dia sebagai entertainer atau public figure atau sebagai penyanyi yang nggak pernah memperlihatkan stance atau political view-nya dia. Jadi ya dari awal ya itu sesuatu yang selalu ditutup di balik tabir gitu loh. Ketahuan itu down the line, dan itu pas ketahuan tuh jadi sesuatu yang reaksinya berbaliknya gila-gilaan gitu. Banyak banget yang merasa betrayed akhirnya. Ya kayaknya urusan Gaza Palestina nih banyak banget tuh. Banyak banget. Apa namanya, membelah gitu ya. Orang kemudian muncul nggak. Pertanyaan saya sebenarnya tadi soal ini gitu, kayak Sukatani gitu ya. Ketika dia menghadapi masalah kan yang ramai itu kan publik ya. Oh iya. Si pendukungnya dia nih yang kemudian, jadi maksud saya yang membuat polisi misalnya kemudian berubah pandangan ya gitu. Oh kita nggak ini kok, nanti malah jadi sahabat Polri segala macam kayak gitu ya. Tapi itu kan karena adanya bukan hanya advokasi dalam pengertian pembelaan ya, tetapi orang benar-benar ramai-ramai gitu mempersoalkan ini. Dan tuh rasanya ya, saya ngamati hubungan fanbase dengan musisi dan segala macamnya itu ini ada sesuatu yang berbeda gitu ya, ada sesuatu yang baru gitu. Kalau fanbase kan oke, dia orientasinya udah nih pada si grup ini gue suka dan segala macam gitu. Kalau ini kan kayaknya nyambung ya dengan keresahan orang di sini, kemudian Sukatani menyuarakan, ada represi terhadap ini, ramai-ramai kemudian semua orang mempersoalkan, dan dari situ dia mendapat ruang kembali ya untuk kemudian tetap main dan seterusnya gitu. Dan tuh rasanya sih ya, dibandingkan ya pengamatan saya 90-an, 2000-an tuh cukup jauh bedanya gitu ya. Jadi kayak masyarakat kita sendiri ini juga berubah, juga berkembang gitu ya, dan jauh lebih kritikal ya dibandingkan sebelumnya gitu. Ya ini kesan aja. Hal lain, dan ini mungkin lebih ke lirik dan filosofi di balik lagu-lagu gitu ya. Kan tadi ya, yang personal is political dan segala macam gitu. Yang sekarang ini dirasakan oleh Mas Baskara gitu sebagai apa sih, kayak problem yang sangat menonjol ya di kalangan anak muda terutama gitu. Itu isu apa sih gitu? Kesehatan mental udah pernah disebut gitu, tapi apa sih keresahannya gitu ya yang kemudian membuat orang tuh ya menyuarakan, terus juga senang mengikuti perkembangannya? Itu apa ya? Kesehatan mental itu sesuatu yang pas pertama kali saya bicarakan di proyek solo saya kan, itu di 5 tahun lalu lah. Ya 5 tahun lalu gitu, album pertama 5-6 tahun lalu. Di momen saya ngomong itu tuh sebenarnya awalnya nggak ada pretensi yang kayak oke, gue mau akan selalu advocate mental health gitu, mental wellness atau segala macam lah, self love ke audiens saya pada awalnya. Itu sesuatu yang sangat personal saya tulis, dan ternyata kayak responnya sangat baik dari kebanyakan orang. Saya pun menulis itu terinspirasi oleh ya Mas Kunto gitu. Maksudnya dari awal saya pertama kali mungkin kayak ngedenger karya Indonesia yang rasanya tuh pas denger terus saya apa ya, rasanya kayak oh bisa ya solois nggak ngomongin pasangan doang atau mantan pasangannya doang gitu. Ini saya pertama kali ngedenger ini yang datangnya itu bukan dari format band pada awalnya di Indonesia ya, specifically di Indonesia. Dan bahkan kayaknya band pun nggak banyak yang ngomongin itu. Jadi saya tergerak juga kayak nulis sesuatu yang memang sangat
inward gitu loh, kayak emang ini sesuatu yang saya pengen tulis buat diri saya pada awalnya. Karena saya merasa tidak terwakilkan oleh lagu-lagu yang emang saya dengar berbahasa Indonesia. Saya merasa kayak nggak banyak lagu yang bisa mewakilkan perasaan saya dan keadaan saya secara spesifik. Akhirnya tiba-tiba itu keluar, responnya sangat baik, dan nggak tahu kayak directly atau indirectly berhubungan dengan album tersebut atau tidak. Jadi kayak semacam gelombang gitu berapa tahun terakhir. Akhirnya saya ngelihat in a good way banyak yang membicarakan hal tersebut gitu di musik. Cuman dalam keadaan ini kan kayaknya gelombangnya belum selesai nih. Maksudnya masih banyak sekali yang berbicara tentang self love gitu, tentang mental health di lanskap musik Indonesia gitu sekarang. Saya kemarin pas nulis gitu berusaha mikir kira-kira yang kayak, masa sih semua orang ini, pendengar ini, jutaan ini semuanya perlu di admission ke psikolog gitu? Gak mungkin kan? Maksudnya yang kayak apa gitu? Maksudnya apa akarnya kenapa kita semua bisa memiliki pengalaman kolektif ini bareng-bareng gitu? Dan walaupun mungkin kadarnya beda-beda ya gitu, tanda kutip level sakitnya beda-beda. Terus saya merasa kayak lagi-lagi setelah dia berusaha melihat ke dalam diri sendiri gitu, inward looking, kayak oh ini semua bisa terjadi karena saya merasa uncertain dengan apa aja yang bisa terjadi ke diri saya sebagai warga negara Indonesia di sini sekarang gitu. Nggak tahu kayak kapan punya uang yang cukup untuk bisa punya properti sendiri, nggak tahu kapan punya uang yang cukup untuk ini, nggak tahu kapan kayak saya seumur hidup kalau tinggal di Jabodetabek bisa ngerasain walkable city apa enggak gitu. Hal-hal kecil-kecil kayak gitu yang bertumpuk akhirnya jadi masalah gitu. Dan buat saya sekarang itu sebenarnya kalau buat saya pribadi gitu, at least apa yang saya rasakan dan saya merasa apa yang saya rasa pendengar saya rasakan, kami semua itu lagi uncertain gitu sama masa depan. Bukan perihal kayak oh ya mereka pengen dan ingin mendengarkan lagu self love itu cuman akibat gitu, tapi sebabnya apa gitu. Kami sedang merasa sangat uncertain gitu. Hidup di sini, jadi orang sini, ngelihat semua yang kejadian. Ini mau dibawa kemana gitu, maksudnya kayak ini tuh pertanyaan besar gitu. Pertanyaan besarnya tuh ini tuh mau dibawa kemana, dan itu tuh turun ke semua aspek kehidupan gitu, ke pendidikan, ke hal-hal kecil kayak ngebatin kalau ngeliat keponakan yang masih kecil, yang kayak wah gue aja berat banget gitu, gimana dia kalau keadaan masih kayak gini nanti pas gede. Umur saya juga banyak yang sudah menikah dan punya anak gitu, ke anak sendiri, ke orang tua juga gimana caranya bisa nge-secure tanda kutip mungkin segala macam hal yang berhubungan dengan kesehatan mereka gitu dalam keadaan kayak gini, dengan ekonomi kayak gini, ke besok makan apa. Dan ya sebenarnya itu gitu buat saya tuh kayak sekarang semuanya lagi uncertain, dan uncertain about what itu banyak banget gitu kan, itu ada ribuan hal sekarang. Dan ya saya selalu menulis sesuatu yang emang saya rasain aja gitu. Oh gue lagi merasa uncertain terhadap A, terhadap B, terhadap C. Itu aja nih. Dan ternyata pas keluar yang merasa kayak gitu 11 juta orang, 10 juta orang gitu, 4 juta orang. Jadi saya rasa kayaknya sekarang collectively kita semua sedang merasakan itu gitu. Ketidakpastian kolektif. Itu. Jadi rasanya nggak tahu mau kayak oh ini lihat berita kayak hari ini rupiah 17.200 gitu, nggak mungkin lebih parah dari ini gitu ya. Ngeliat berita 16.000, besok itu 17.000. Iya. Dibuka pasar jeblos 1 menit, enggak lah ini nggak bakal, ini akan bounce. Dibuka lagi jeblos lagi, tutup lagi gitu, dan kayak gitu terus gitu kayak. Akhirnya kayak kucing yang overstimulated gitu. Dan akhirnya ya masuk ke dalam kasur di bawah terus ya meringkuk. Jadinya menurut saya kayak mental health isunya segala macam itu ada sebab yang struktural juga gitu, faktor eksternalnya banyak. Dan kenapa bisa lagi itu juga bisa jadi masalah gara-gara ya di sini juga tidak dianggap sebagai penyakit yang serius kan. Betul. Itu juga struktural gitu ujung-ujungnya. Ya akhirnya ya uncertainties tersebut. Ya itu kesehatan mental isu yang sangat besar ya, dan infrastruktur
yang kita miliki untuk melayani keperluan itu tuh sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan tadi saya tertarik ya. Jadi kalau misalnya lihat kan ada persoalan struktural yang sama nih gitu ya. Dan ekspresinya bisa berbagai macam bentuk gitu. Artinya ini kan kayak jendela-jendela masuk ke dalam untuk melihat persoalan yang ada di dalamnya itu ya. Dan saya nggak tahu selama ini mengamati karya dari bidang lain nggak? Misalnya kayak sastra, film, apa punya ini nggak relasi ke sana? Sebagai orang yang senang baca buku, saya lagi merasa berdosa banget berapa tahun terakhir nggak banyak baca buku baru gitu. Cuman yang saya banyak ikutin itu perkembangan di film luar negeri, dalam negeri, karena teman-teman saya banyak dari lingkungan tersebut, jadi selalu kayak in the loop, kayak ada ini yang baru bagus gitu. Ngikutin karena itu ya. Masih ngikutin di situ gitu. Cuman ya itu sih, saya merasa agak lumayan lagi lost gitu dalam bentuk kayak literatur kalau yang terbaru beberapa tahun belakangan, apa yang harus dibaca, siapa yang harus dirujuk buat tahu apa lagi yang harus dibaca buat catch up di 3-4 tahun terakhir gitu. Kalau selama ini di Indonesia atau ada jangkauan ke Asia Tenggara, udah main di I don't know, Malaysia, Singapura? Kalau main di luar udah selalu ada tawaran tiap tahun. Dan selalu ada yang diambil tiap tahun, walaupun tidak mungkin mengambil semuanya karena memakan waktu lebih dari 2 malam 3 malam kan pasti kalau keluar. Cuman keluar udah lumayan sih, maksudnya nggak dibilang sering, nggak dibilang jarang juga enggak, karena pasti selalu ada offer. Kayak Amsterdam, Jepang, beberapa tempat juga pernah, Asia Tenggara tentunya, Australia. Pertanyaan saya sebenarnya bukan soal kalau akses global marketnya, tetapi dengan tema pendekatan gitu yang sama tuh sebenarnya ada nggak sih komunitas kayak begitu tuh lintas negara ya? Gitu yang komunitas SN gimana Pak? Ya nggak mesti organik, nggak mesti bukan kayak terlembaga bagaimana ya, tapi begitu pergi keluar resonansi nih dengan komunitas musisi dan juga anak muda di sana gitu, karena ada kesamaan. Apalah isu, kesamaan ekspresi. Ada apa ya bahasanya? Ada hal-hal yang kami temukan benang merahnya itu berbeda gitu. Ngobrol dengan kawan-kawan di Taiwan, kami merasa seperjuangan dalam hal censorship. Gitu. Ngobrol dengan kawan-kawan di Malaysia, kami merasa seperjuangan dalam masalah sistemnya yang belum baik gitu, ekosistem yang belum baik. Jadi ada isu yang mempertemukan gitu ya. Ada isu yang mempertemukan. Mungkin karena isu di sini banyak sekali. Jadi semuanya ada aja. Kayak tinggal pilih kartunya yang mana. Ngobrol sama teman-teman di Jepang kayak masalahnya ini gitu. Cuman yang ketara sih biasanya berbicara perihal itu, kalau nggak ekosistem censorship. Dua isu itu yang cukup menonjol ya. Nggak kayak nggak censorship per se ya, yang benar-benar censorship gitu. Tapi kan ya sama seperti di sini gitu kan. Maksudnya yang kayak dibilang dilarang juga sebenarnya nggak dilarang, tapi selalu ada sesuatu yang terjadi setelah itu rilis gitu loh. Dalam konteks kayak karya yang berbunyi spesifik ngomongin sesuatu yang mungkin agak lebih sensitif gitu. Jadi kayak dibilang enggak kok, aman-aman aja, lu tetap bisa rilis lagu gitu ya lu ngerasain nggak, tapi kayak setelah itu tuh banyak banget sebenarnya halang rintangnya. Dan itu juga terjadi gitu, kayak ngobrol sama teman-teman yang kami pernah main di Taiwan dan menetap di sana semingguan kalau nggak salah gitu, berapa malam lumayan ngobrol sama orang-orang sana dan juga delegasi dari negara lain yang ke sana. Ternyata nggak cuman kami aja gitu yang merasakan kayak ada entah swasensor dia bahasanya dari pihak-pihak tertentu yang berhubungan sama mungkin yang punya power gitu, yang merasa kayak enggak, gue nggak mau lu terima lagu kayak gini, atau gue nggak mau lu manggung dengan cara kayak gini. Dan masalah sistem gitu, kayak ini masih nggak beres, kayak hak-haknya segala macam. Tapi paling sering itu censorship sih. Saya juga agak kaget itu dalam beberapa tahun terakhir bahwa ternyata this kind of things itu coming back gitu. Beberapa waktu belakangan ini. Nggak tahu, mungkin berhubungan juga trennya kayaknya di mana-mana. Yang kanan itu lagi maju banget atau apa? Nggak ngerti. Terutama negara-negara yang sekarang
pemerintahannya populisme kanan kayak begitu Iya. tuh itu isu ya di mana-mana gitu. Makanya dari sananya tuh kayaknya kan bukan kita nggak sendirian Iya, gitu ya. dan ternyata itu lagi jadi ongoing trend in a very bad way gitu. Iya ya, ya. Gak cuma di sini doang. Betul. Betul ya, termasuk Amerika sekarang. Ya, terakhir proyek apa yang sekarang lagi digarap? Saya sedang mengerjakan rangkaian konser untuk Hindia di Jakarta itu 7 Juni 2025. Oke. Fish juga ada konser 1 minggu sebelumnya di Jakarta itu 31 Mei 2025. Dan Lomba Sihir itu akan merilis album dalam waktu dekat, album kedua. Jadi tiga-tiganya sekarang lagi jalan gitu ya. Bersamaan ya. Apa namanya, ada tim yang diangkat atau ini ngalir aja memperkenalkan berapa ini baru? Kalau spesifik di Hindia secara tema ya berhubungan dengan rilisan terbaru kemarin, Doves. Jadi banyak, saya nggak bisa bilang politis juga sih, karena kayak ya itu hal-hal personal yang mau nggak mau menjadi politis dalam keadaan kayak gini gitu. Cuman ya temanya kurang lebih seperti apa yang dilihat oleh pendengar gitu. Benang merah yang ada di mixtape di rilisan tersebut akan ada di konser nanti. Ya. Baskara, terima kasih banget udah mampir di Jalin Talks gitu. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Kita tadi barusan bicara dengan Mas Baskara Putra dan saya ini langsung teringat ya ngobrol panjang tentang musik dan politik. Pendekatannya memang saya kira agak berbeda ya. Kita bukan kemudian melihat bagaimana musik bisa berkontribusi kepada politik gitu. Tapi kalau lihat dari penjelasan tentang ekosistem dan segala macam itu, kita justru berpolitik untuk membentuk kebudayaan baru gitu ya, di mana ekspresi-ekspresi yang lugas dan mengenai banyak hal itu bisa berkembang dengan bebas gitu. Ya, begitulah obrolan kita hari ini dan kita jumpa di Jalin Talks berikut. Salam budaya.